tabel pertama uji non parametrik sampel. Studi kasusnya itu Cak Yusuf ingin mengetahui warung makan yang lebih banyak dipilih konsumen, yaitu warung nasi goreng atau warung lalapan. Dari data yang diperoleh, warung nasi goreng dipilih 8 konsumen dan warung lalapan dipilih 14 konsumen. Untuk alasan analisisnya, untuk mengetahui kecenderungan pilihan konsumen terhadap warung makan yang lebih diminati. Untuk studi kasus yang kedua yaitu uji non parametrik berpasangan. Untuk studi kasusnya itu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kegiatan mendengarkan materi dengan tingkat pemahaman peserta. Data menunjukkan jumlah peserta yang paham dan tidak paham pada kelompok yang mendengarkan maupun tidak mendengarkan materi. Alasan analisisnya untuk mengetahui apakah kegiatan mendengarkan materi berpengaruh terhadap tingkat kepahaman peserta. Untuk tabel ketiganya uji non parametrik independen. Studi kasusnya itu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan sarjana dan SMA dengan pilihan jenis bank pemerintah dan bank swasta. Alasan analisnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemilihan jenis bank berdasarkan tingkat pendidikan. Baik, yang pertama-tama untuk menentukan uji non-parametrik sampel, kita tulis kode 1, warung nasi goreng ada 8, dan untuk kode 2 warung lalapan ada 14. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita blok. Kita Ctrl C. Kita buka SPSS, kita klik paste with variable names. Selanjutnya kita ke variable view, ke valuesnya kita kasih kode 1, warung nasi goreng, tambahkan kedua warung lalapan add, kita oke. Setelah itu ke data view, kita ke klik ini, terus kita ke analyze, kita ke non parametric test, kita ke legasi dialog, kita ke binomial, masukkan ke test variable list, klik OK. Nah, sudah keluar. Terus kita ke file, kita ke new data, kita buka ke selanjutnya. Yang kedua, kita menentukan uji non parametrik berpasangan. Untuk ini kode 1 tidak pahamnya ada 5, ditulis. Terus untuk kode 2 itu tidak mendengarkan ada 15, ditulis ini 15. Untuk yang paham ini 14, kita tulis di sini, dan kode 2 ada 6, tulis. Terus kita blok semua datanya, kita ke Ctrl C, kita ke SPSS lagi, kita klik kanan paste with variable names, ke variable view, nomor 1 mendengarkan, tambahkan. Nomor 2 tidak mendengarkan, kita tambah. Oke.
sama. Nomor 2, tidak mendengarkan. Kita tambahkan oke. Terus kita ke analyze, kita ke non-parametric test, kita ke legasi dialog, dan kita ke to relate sample. Kita masukkan ke test pair, variabel 1 tidak paham, variabel 2 paham. Kita klik OK. Dan selanjutnya kita klik file, kita ke new data lagi, kita ke Excel lagi, kita ke tabel yang nomor 3. Untuk yang menentukan uji non parametric independen, kita kode satunya untuk sarjana kita tulis di sini, dan kode 2-nya untuk SMA. Terus yang bawahnya bank pemerintah itu kasih kode 1, dan bank swasta kode 2. Kita tulis seperti ini. Terus kita blok semua data. Kita Ctrl C. Kita klik kanan lagi, dan kita paste with variable names. Kita buka variable view, kita ke values, kita kasih kode nomor 1. Untuk pendidikan itu sarjana, kita tambahkan. Kedua, labelnya SMA ADD, tambahkan oke. Terus untuk yang bank nomor 1 itu bank pemerintah, kita tambahkan. Nomor 2 itu bank swasta, kita tambahkan. Kita klik OK. Terus kita ke analyze, kita ke descriptive statistik, kita ke cross tab, kita masukkan pendidikan ke raw. Terus untuk bank kita masukkan ke kolom. Terus kita klik statistik, kita klik Chi-square, dan klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini sudah keluar. Selanjutnya adalah interpretasinya. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,286 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah frekuensi konsumen yang memilih warung nasi goreng dan warung lalapan. Meskipun secara deskriptif lebih banyak responden memilih warung lalapan 64% dibandingkan warung nasi goreng 36%. Perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, preferensi konsumen terdapat kedua jenis warung tersebut dapat dianggap sama atau seimbang pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon-Signet Range Test, diperoleh signifikansi sebesar 0,03 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi paham dan tidak paham. Apa ini? Dari tabel range terlihat bahwa negatif range-nya terdapat 9, yang artinya responden yang memiliki nilai
paham lebih rendah daripada tidak paham. Pada positive range terdapat 0, artinya tidak ada responden yang nilai paham lebih tinggi daripada nilai tidak paham. Selanjutnya pada TIS-nya terdapat 11, artinya terdapat 11 responden yang memiliki nilai paham dan tidak paham yang sama. Karena seluruh perbedaan yang muncul berada pada negative range, maka kecenderungannya menunjukkan bahwa nilai tidak paham lebih tinggi dibandingkan nilai paham pada responden yang mengalami perubahan. Hasil uji chi-square pada tabel chi-square test diperoleh person chi-square sama dengan 2,0449. Asim MP SIG sama dengan 0,152. Karena 0,152 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Interpretasi berdasarkan hasil uji chi-square diperoleh nilai signifikan ACMP SIG 2 site sebesar 0,152 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan jenis bank yang dipilih. Artinya perbedaan pilihan bank antara responden berpendidikan sarjana dan SMA tidak cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel tersebut. Asumsi uji chi-square tidak terpenuhi karena banyak sel memiliki frekuensi harapan kurang dari 5. Untuk tabel 2x2 dengan sampel kecil seperti N sama dengan 16, hasil yang lebih tepat adalah melihat Fisher's excess test karena 0,302 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya tetap sama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih responden.